Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini Fadila. Saya dari kelas 11 Salman Al-Farisi, asal sekolah SMA Arisalah, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi matematika. Oke, di sini saya akan bahas mengenai materi limit. Jadi, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih teman-teman definisi dari limit, dan juga kita akan bahas beberapa contoh soal. Oke, teman-teman siap? Ikutin terus videonya. Oke, teman-teman, kalian sudah siap? Kita mulai ya. Di sini ada sebuah kertas dan juga saya menyediakan pena. Untuk apa ya? Untuk mencoret-coret apalah itu berbagai nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai limit. Oke, limit. Nah, pertama kita akan bahas definisi. Apa sih definisi dari limit? Nah, karena kita belajar, kita juga harus mengetahui definisinya. Oke. Nah, sekarang sebelum membahas definisi mengenai limit, kita akan membahas fungsi. Oke, kalian tahu fungsi? Tahu? Oke, tahu. Saya sudah menemukan pelajaran fungsi itu di kelas 9 waktu SMP. Oke, kita langsung. Kita misalnya saya mempunyai fungsi X itu sama dengan X plus 1. Nah, kalau ini saya punya fungsi X itu 2, X-nya 2. Jadi, gimana teman-teman? Oke, kita substitusi. Oke, masih ingat kan pelajaran substitusi? Jadi, ini X-nya 2. Nah, jadi kita masukin ke rumus ini ya. Oke. Jadi, X-nya kita ganti dengan 2 karena disubstitusi. Jadi, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, terus saya punya lagi misalnya fungsi 5. Nah, masuk lagi ke rumus ini ya teman-teman. Kita substitusikan ke rumus ini, menjadinya S-nya sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke. Kalau untuk bentuk yang seperti ini masih sederhana, oke? Masih sederhana. Kalau saya punya fungsi X, oke. Sini fungsi X sama dengan misalnya X pangkat 2 dikurang 1 plus dibagi per X min 1. Oke, jadi gimana teman-teman? Nah, misalnya saya punya fungsi X-nya itu sama dengan 2. Oke, jadi kita ini dulu rumusnya, oke? Ya, sudah. Nah, kan ini X-nya 2 nih. Jadi X-nya kita ganti sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 per X-nya berapa tadi? 2 dikurang 1. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang kita selesaikan. 2 pangkat 2, 4. Oke, 4 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Oke, sama dengan 4 dikurang 1, 3. 2 dikurang 1, 1. Sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya mempunyai lagi, oke, kita pindah sebelah sini, oke. F X-nya itu saya punya 1. Oke, teman-teman. Nah, kita masih ke rumus ini ya. Masih ke rumus yang ini. X pangkat 2 min 1 per X min 1. X-nya berapa tadi? 1. Oke. Jadi kita ganti 1 pangkat 2 min 1 per X-nya 1 min 1. Nah, jadi berapa ini? 1 pangkat 2 berapa? 1. Oke. Min 1 per 1 min 1. Jadinya berapa ini teman-teman? 0 per 0. Nah, ini dia ketemu. Jadi, di sini permasalahannya. Nah, untuk kan tadi kalau 3 per 1 hasilnya 3. Nah, kalau 0 per 0 itu hasilnya berapa kira-kira? Jadi kan selama ini terjadi kesalahan tuh. 0 per 0 itu ada yang bilang hasilnya 0. Ataupun berapa? Itu salah ya. Hasilnya bukan 0. Tapi justru 0 per 0 inilah namanya bilangan tak tentu. Oke? Apa teman-teman?
bilangan tak tentu. Jadi untuk 0 per 0 inilah kita menggunakan limit. Nah, jadi sekarang saya mempunyai limit. Limit ini ya, kita ini X mendekati 1. Nah, jadi ini kita baca mendekati, oke? Nah, karena ini X-nya 1. Nah, jadi kita masuk ke rumus mana tadi? X per 2 dikurang 1 per X dikurang 1. Oke. Ini kita masukin. X-nya sama dengan 1 ya. 1 per 2. 1 pangkat 2 maaf. Dikurang 1 per X kurang 1. 1 kurang 1 maaf. Oh maaf, gini. Jadi ini kita, nah yang di atas ini kita faktorkan, oke? Jadinya berapa? X plus 1 dalam kurung X min 1. Oke, ya kita faktorkan per X min 1. Nah, ini ada yang dicoret nggak? Ada yang sama. Jadi ini bisa kita coret. Nah, jadi X-nya berapa? 1 ditambah 1. Jadi berapa? 2. Nah, inilah berarti X, limit dari X menuju 1 atau mendekati 1. Ini maksudnya mendekati 1. Itu hasilnya adalah 2. Jadi, kalau soal limit dari X mendekati 1, maka hasilnya itu adalah mendekati 2. Berapapun itu ya. Nah, terus ini kita jadi paham ya. Jadi limit itu artinya mendekati atau pendekatan. Jadi sekarang kita menuju ke contoh soal. Oke. Contoh soal. Misalnya saya punya limit X mendekati 2. Oke, ingat ya, ini bacanya mendekati. Kita anggap ini mendekati. Nah, itu sebelumnya saya punya fungsi F itu, fungsi X itu sama dengan X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. Jadi ini kita fungsinya. Jadi kita terpacu dengan fungsi ini ya teman-teman. Oke, sekarang saya mempunyai limit X mendekati 2. Jadi kita masukkan ke rumus ini. Oke, X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. X-nya berapa? 2. Dipangkatkan 2. Dikurang 4 per X. X-nya berapa tadi? 2. Dikurang 2. Sama dengan, langsung saja. 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 4, 0. Per 2 kurang 2, 0. Nah, ini kita ketemu lagi dengan 0. Makanya itu kita membutuhkan limit untuk menyelesaikannya. Oke. Berapa tadi limit? Saya mempunyai limit X mendekati 2. Jadi, rumusnya tadi kita terpacu pada rumus yang ini. X kuadrat min 4 per X min 2. Jadi, bagaimana tadi awalnya? Iya, kita faktorkan ya. Seperti ini kita faktorkan. Jadi, X plus 2 dikali dengan X min 2. Nah, jadi kita faktorkan, oke? Terus ini X min 2. Oke, jadi nah, ada yang sama nggak ini? Ada yang sama? Ada, ini. Berarti ini dicoret. Jadi, berapa? Kita X plus 2 tinggal. Nah, kita masukkan. X-nya berapa tadi? Limit X mendekati 2. Berarti kita anggap X-nya itu 2. Sama dengan 2. Jadi, 4. Oke? Nah, jadi
limit X mendekati 2, hasilnya adalah mendekati 4. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Oke, sekian dari saya. Nah, teman-teman bagaimana setelah menyaksikan tayangan video tadi? Nah, ini setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, semoga bisa dipahami, semoga penjelasannya bisa dipahami, dan semoga kita bisa menyebarkan pengetahuan kita kepada orang lain. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.